Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariel Mudaing, NIM 24 OSP 026 dari Prodi Otomasi Sistem Permesinan dan mata kuliah PPML. Baik, saya akan menjelaskan presentasi saya dengan judul materi simbol dan tata cara gambar kelistrikan. Yang pertama di sini pengertian gambar kelistrikan. Gambar kelistrikan adalah representasi visual dari sistem kelistrikan yang digunakan untuk menggambarkan komponen, hubungan, dan fungsi dari sistem tersebut. Gambar kelistrikan membantu mempermudah pemahaman sistem kelistrikan serta membantu dalam perancangan, pengembangan, instalasi, perawatan, dan perbaikan sistem. Dengan demikian, gambar kelistrikan sangat penting dalam bidang kelistrikan, elektronika, dan teknik. Kemudian fungsi simbol listrik. Yang pertama, menyederhanakan bentuk fisik komponen listrik. Kemudian yang kedua, menghindari kebingungan dan kesalah pemasangan. Kemudian yang ketiga, mempercepat komunikasi antar teknisi atau teknolog. Adapun standar simbol kelistrikan, yang pertama IEC atau International Electrotechnical Commission. Kemudian yang kedua SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang ketiga ANSI atau American National Standard Institute. Dari ketiga standar tersebut digunakan standar yang sesuai dengan masing-masing wilayah, dengan masing-masing kebutuhan dan wilayah kerja. Kemudian tata cara menggambar. Yang pertama, menggunakan simbol sesuai gambar. Ini sangat penting agar gambar mudah dipahami oleh semua teknisi, yang dimana simbol harus sesuai standar internasional seperti IEC, SNI, atau ANSI. Kemudian yang kedua, gambar dalam skala dan posisi logis. Komponen digambar secara proporsional dan ditempatkan pada posisi yang mencerminkan kondisi nyata atau alur logika rangkaian. Kemudian yang ketiga, hubungkan komponen dengan garis lurus atau konduktor. Gunakan garis lurus untuk menyambungkan komponen agar jalur arus listrik terlihat jelas dan tidak membingungkan. Kemudian yang keempat, gunakan penomoran atau label komponen agar memudahkan identifikasi setiap komponen saat pemasangan atau perbaikan. Kemudian poin yang kelima, beri judul dan keterangan gambar untuk membantu mengetahui fungsi gambar, sedangkan keterangan menjelaskan bagian-bagian penting dalam diagram. Kemudian jenis gambar kelistrikan. Yang pertama, diagram satu baris atau single line diagram. Terus yang kedua, diagram skematik atau skematik diagram. Yang ketiga, diagram pengkabelan atau wiring diagram. Kemudian yang keempat, diagram blok atau blok diagram. Teman-teman bisa lihat gambarnya yang di samping. Dan di sini ada pun gambar contoh diagram sederhana. Teman-teman bisa lihat. Dan teman-teman bisa cari lengkapnya di Google, bisa searching di Google contoh diagram sederhana. Kemudian ada pun kesalahan umum yang sering terjadi. Yang pertama, karena simbol tidak sesuai standar. Kemudian yang kedua, tidak memberi label untuk komponen. Kemudian yang ketiga, garis koneksi yang tidak jelas. Kemudian yang keempat, posisi simbol yang tidak rapi. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Simbol kelistrikan memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi teknis karena dapat menyederhanakan informasi dan mempermudah pemahaman antar teknisi atau pihak terkait. Untuk memastikan keberagaman dan menghindari kesalahan, penggunaan simbol harus mengikuti standar serta aturan gambar yang berlaku, seperti SNI atau IEC. Selain itu, keterampilan membaca dan menggambar diagram kelistrikan perlu dilatih secara rutin
agar kemampuan dalam memahami dan menerapkan sistem kelistrikan semakin meningkat. Nah, itulah penjelasan dari presentasi saya. Terima kasih. Semoga presentasi saya dapat bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.